Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian semuanya? Nah, alhamdulillah ya. Semoga kalian di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Taib ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi fikih kita, yaitu pada bab tentang hukum ya, hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang dinamakan syariat hudud. Nah, syariat hudud. Baik. Nah, kenapa kok pembahasan ini harus dipelajari? Karena ya, al-hudud itu adalah ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT untuk kaum muslimin ya, untuk kaum muslimin. Dan hal ini sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Jadi ketetapan-ketetapan Allah, ketentuan-ketentuan Allah ini itu harus dijalankan ya. Misalkan salah satu contohnya ya, Rasulullah SAW pada saat beliau masih hidup ya, beliau menghukum ya orang yang berbuat zina ya, orang yang berbuat zina. Nah, di situ Rasulullah SAW berhukum sesuai dengan hukum Allah ya, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita ya sebagai orang muslim juga itu harus menegakkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak boleh kita mengingkari hukum tersebut. Nah, itulah yang dinamakan hukum al-hudud. Nah, maka dari itu kita harus penting untuk membahas pelajaran al-hudud ini. Baik. Ya. Yang pertama, sebelum kita masuk dalam materi inti kita ya, coba kalian baca dulu di halaman yang ke-64 ya, halaman yang ke-64. Di situ ada tentang bab al-hudud. Coba kalian baca dari dari halaman 64 sampai halaman yang ke-66. Ya, kalian baca, kalian pelajari, kalian fahami. Setelah itu baru kita akan bahas tentang materi al-hudud ini ya. Baik, coba kalian baca dulu ya. Barakallahu fikum. Nah, setelah kalian sudah membaca, sudah memahami, nah sekarang kita akan bahas tentang materi al-hudud ini. Baik, ya. Jadi al-hudud, kata al-hudud itu adalah diambil dari bahasa Arab ya, yaitu bentuk jamak dari al-had ya. Jadi al-had itu adalah kata dasarnya ya. Kemudian al-hudud itu adalah bentuk jamak ya, bentuk banyak dari al-had. Jadi dari al-had kemudian ke al-hudud gitu ya. Al-hudud artinya apa sih? Al-hudud itu, al-had itu artinya hukuman ya, hukuman atau ketetapan. Al-hudud berarti kalau bentuk jamak berarti artinya adalah ketetapan-ketetapan ya, hukuman-hukuman gitu ya. Itu kalau secara bahasa. Kalau secara istilah ya, secara agama ya, al-hudud artinya adalah syariat ya, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW, yang ditetapkan sebagai sebuah hukuman bagi orang yang melampaui batas, bagi orang yang dia itu melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala, atau dia tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan al-hudud. Jadi orang yang dia itu melanggar perintah Allah ya, melanggar larangan Allah, atau dia itu tidak mau melaksanakan perintah Allah. Nah, itulah nanti ada hukumannya yang dinamakan al
hudud. Baik. Nah, jadi al-hudud itu ada 7 jenis, ya, ada 7 jenis. Ya, jenis yang pertama ada had az-zina. Had az-zina. Apa itu had az-zina? Yaitu had yang mengatur atau hukuman yang mengatur tentang orang yang berbuat zina, ya. Dan dia had ini itu melindungi kehormatan baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, kemudian yang kedua ada namanya had as-sarqah. Had as-sarqah yaitu had atau hukuman yang mengatur tentang orang yang mencuri, ya, orang yang mencuri. Dan ini dia melindungi, ya, hukuman ini melindungi harta harta kekayaan seseorang, ya, baik itu sedikit maupun banyak, dilindungi oleh hukuman ini, had as-sarqah. Kemudian yang ketiga ada namanya had al-bughi. Had al-bughi yaitu had yang menunjukkan hukuman yang melindungi keadaan masyarakat sekitar, alias hukuman bagi orang yang memberontak. Nah, bagi orang yang memberontak kepada pemerintah, ya, mereka ini membuat kerusuhan, kemudian menantang pemerintah. Nah, ini namanya hukuman untuk orang-orang yang memberontak. Ini namanya had al-bughi. Nah, kemudian yang berikutnya ada namanya had hukuman al-khamr, yaitu had al-khamr. Nah, yang keempat ini adalah hukuman bagi orang yang meminum khamr, ya. Jadi khamr itu adalah minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun." Nah, jadi artinya adalah sesungguhnya khamar wal maisir, ya, dan judi itu adalah salah satu dari perbuatan syaitan, ya. Maka di situ Allah SWT menjelaskan kita harus menjauhinya, ya. Nah, berarti ini adalah bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bagi orang yang meminum khamar, maka dia mendapatkan had, ya, atau hukuman. Kemudian yang kelima yaitu ada namanya had ar-riddah. Apa itu had ar-riddah? Yaitu had yang mengatur tentang atau menghukum orang yang murtad, ya, orang yang keluar dari Islam, ya. Jadi hal ini melindungi agama seseorang. Jadi seseorang itu harus mengkokohkan agamanya dengan syariat-syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hukuman ini, ya, had ar-riddah melindungi agama seseorang dari kemurtadan atau keluar dari Islam. Nah, kemudian yang keenam, ya, ada namanya had al-hirabah. Apa itu had al-hirabah? Had al-hirabah adalah hukuman, ya, bagi para perampok. Jadi misalkan ada preman-preman gitu, ya, atau orang yang biasanya dia itu malakin seseorang. Nah, itu namanya perampok. Nah, itu juga ada hukumannya, ya. Hukumannya bagi perampok. Dalam hal ini berarti hukuman ini melindungi harta masyarakat, harta kaum muslimin. Seperti itu, ya. Baik. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, yaitu ada namanya ta'dzir. Ta'dzir. Apa itu ta'dzir? Ta'dzir itu adalah hukuman yang ringan. Hukuman yang ringan. Nah, ini adalah biasanya hukuman bagi pelaku maksiat. Misalkan dia itu tidak melaksanakan sholat. Nah,
walaupun hal ini termasuk dosa besar, namun dia tidak boleh dihukum yang sangat keras ya. Dia harus ditakdir namanya, ditakdir. Misalkan ya kalau dia itu meninggalkan sholat berjamaah, ya tidak mau sholat berjamaah, maka bisa dia itu dipenjara ya. Bisa seperti itu adalah namanya takdir ya. Atau misalkan kalau pada zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang dia itu tidak ikut perang ya. Tidak ikut perang bukan karena sakit, bukan karena ada udzur, namun mereka tidak ikut perang karena malas. Pada saat itu Rasulullah SAW mentakdir mereka, menghukum mereka dengan hukuman yaitu tidak mengajak bicara atau menghajar namanya, menghajar mereka selama 3 hari ya. Itu sangat tersiksa sekali ya. Supaya apa hal tersebut? Supaya jera ya, supaya jera dan tidak mengulangi perbuatan yang sama ya. Seperti itu ya. Itu dinamakan takdir. Atau misalkan berbuat maksiat yang lain ya. Misalkan melanggar aturan dari abi umi ya. Keluar malam-malam tanpa izin. Nah, ini adalah maksiat ya. Maka boleh untuk ditakdir. Contohnya misalkan takdirnya apa? Hukumannya apa? Yaitu menguras kamar mandi. Nah, ini namanya takdir. Nah, itu boleh ya. Supaya apa? Supaya mendapatkan efek jera atau supaya perbuatan yang buruk tadi tidak diulangi lagi. Seperti itu ya. Baik. Nah, setelah kalian sudah membaca tadi, sudah Ustadz jelaskan juga. Nah, sekarang coba kalian tanyakan ya. Tanyakan ke orang tua kalian ya. Tanyakan ke abi kalian. Kira-kira hukuman apa sih? Nah, kalau misalkan kalian itu melanggar ya, melanggar hukuman dari melanggar aturan dari orang tua kalian. Ya, misalkan biasanya di rumah kalian itu ada aturan apa ya? Misalkan kalau di rumah Ustadz ya, itu yang nggak cuci piring berarti besok harus cuci semua piring. Nah, seperti itu. Misalkan ada peraturan seperti itu. Coba kalian tanyakan ke orang tua kalian ya. Peraturan apa saja yang ada di rumah kalian. Nah, dan hukumannya apa? Ya, gitu ya. Coba tanyakan. Ya minimal lah ya, minimal 3 ya, 3 peraturan. 3 peraturan. Coba tanyakan ke orang tua kalian dan apa saja hukumannya. Nah, itu disebut apa? Disebut had atau takzir. Ya, coba nanti sebutkan nanti juga ya. Baik, gitu ya. Nah, setelah kalian sudah menanyakan ya, simpan dulu jawabannya, simpan dulu. Ya, nanti kita akan diskusikan. Nah, kemudian sekarang coba ya kalian menganalisa ya. Menganalisa itu apa? Meneliti tentang hukuman yang disyariatkan oleh Allah SWT yang sudah Ustaz jelaskan tadi ya. Misalkan dari had az-zina ya, had as-saraqah, had al-bughi ya, al-baghi ya, kemudian had al-hiraba dan lain-lain tadi ya. Kira-kira dari had-had yang tadi itu coba kalian cari hikmahnya ya. Coba kalian cari hikmahnya. Misalkan had az-zina ya, hikmahnya apa di situ? Allah SWT mensyariatkan atau menetapkan hukuman bagi orang yang berbuat zina. Nah, hikmahnya apa? Sampai yang ke-7 tadi yaitu takdir ya. Coba sebutkan satu saja hikmahnya masing-masing ya. Masing-masing hikmahnya coba sebutkan satu saja. Baik. Jadi ya,
Saya tunggu. Barakallahu fikum. Taib ya. Kemudian alhamdulillah setelah sudah kalian analisa tadi ya, sekarang coba kalian presentasikan satu-satu ya. Kalian ngomong satu-satu sesuai dengan analisa kalian. Coba mulai dari Mas Zubair ya. Mas Zubair, coba apa hikmah yang sudah kamu ambil dari 7 had tadi atau 7 dari hudud tadi, coba kamu sebutkan hikmah-hikmahnya masing-masing. Nanti setelah Mas Zubair berurutan ya nanti ya, sesuai dengan absen. Baik. Sudah? Oke, itu saja. Yuk kita baca doa penutup bareng-bareng. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.